Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya, Baraya Motor. Ini udah siang Pak ya, sudah jam setengah 9. Tuh. Jadi kita ucapkan selamat siang. Nah, kali ini saya menghadapi sepeda motor Beat Digital, dimana motor ini masuk ke sini, ke bengkel kemarin Pak. Namun dikarenakan waktunya sudah sore, kita tidak sempat untuk menganalisa ataupun menangani motor ini. Nah, motor ini dengan keadaan datang didorong, kata yang punya motor ini mati, mogok Pak ya. Untuk bagian penutup box sikring di sini sudah dilepas. Nah, jadi untuk permasalahannya seperti apa motor ini menjadi mogok, kata yang punya motor Pak ya. Kita cek. Kita langsung saja kontak on. Untuk kelistrikan di indikator di sini menyala seperti pada umumnya kendaraan normal Pak ya. Tuh. Lampu mil tidak ada kedipan. Klakson menyala. Namun agak bengek Pak, seperti aki soak. Dan bagian depan sudah dikasih lampu variasi. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja nyalakan double starter. Tuh, Bang, coba pencet rem buri Bang. Nah, ini hidup Pak. Tuh, mati lagi Pak. Nah, jadi tadi hidup Pak ya. Awal kita starter hidup, tuh sekarang tidak bisa. Padahal kedua rem kita tekan, rem belakang dan rem depan kita tahan. Tuh, ini tidak nyangkut Pak, tidak ada reaksi. Nah, di sini juga Pak, di relay Pak ya, ini tidak ada bunyi Pak, tidak ada bunyi cetik-cetik. Oke, jelas permasalahannya. Apakah dari switch? Karena untuk menyalakan sistem double starter di kendaraan tipe Matic, Bapak Ibu, perangkat yang berada di rem depan maupun rem belakang, yaitu switch Pak ya, switch rem ini harus berfungsi Pak untuk menghantarkan sebuah kelistrikan dari sikring menuju ke tombol starter. Dimana kalau switch rem maksud saya, depan dan belakang tidak fungsi, maka kelistrikan 12 volt tidak masuk ke tombol starter, sehingga saat ditekan tegangan 12 volt tidak bisa dihantarkan ke ECU oleh tombol starter tersebut. Tuh, di mana ini? Nah, nyala lagi Pak. Tuh, mati lagi. Nah. Tuh. Oke, apakah aki soak? Kita sambil cas gitu. Tuh. Tuh, kalau misalkan ini aki soak, Bapak di sini ngedip Pak. Tuh, nyala Pak ya. Nah, dia mati lagi. Coba dibantu charging cas, Bang. Apakah kondisi akinya sudah mulai melemah ataukah ada masalah lain? Kita cas dulu Pak ya. Kita bantu menggunakan cas aki. Tuh, karena kalau didengar dari suara klakson agak sedikit bengek Pak, tahu bengek. Jadi agak kecil, tidak nyaring seperti pada umumnya Pak ya. Ini kita coba charging terlebih dahulu, kita bantu. Nah, untuk kondisi charging cas, indikator di cas ini berfungsi seperti layaknya aki normal Pak ya. Tuh, lampunya berkedip, tandanya aki masih baik. Sekarang kita ulangi. Tuh. Starter rem semuanya sudah ditekan. Nah, tuh mati lagi Pak. Tuh. Oke, apakah switchnya kedua switch rem bermasalah? Coba tekan Bang. Dua-duanya Bang, tekan Bang. Saya lihat di belakang Pak Yong ya. Jangan starter Pak Yong. Coba lepas. Iya nak, remnya lepas. Saduan rem udah dipencet starter mah. Ya. Tekan, lepas. Tekan, lepas.
Nah, di bagian lampu stop, lampu belakang Bapak Ibu, ketika rem ditekan dan dilepas, ini tidak ada reaksi apakah switchnya bermasalah ataukah switchnya tidak membalik. Namun kalau dilihat dari cahaya lampu belakang Bapak, ini seperti menyala terus, seperti switch rem tidak membalik Pak. Tuh, karena beda Pak ya. Ketika saat kontak on ini nyala, namun sebelum rem ditekan, switch rem ditekan, yang belakang maupun yang depan, ini nyalanya agak redup. Namun saat ditekan remnya, ini dia agak sedikit terang Pak. Namun di sini, coba ulangi Pak Ewang, ditekan, tuh, ditekan. Namun di sini tidak ada perubahan Pak, tetap ngejetan Pak, diam, tidak redup, tidak nambah terang. Namun kita menduga Pak. Nah, kita bisa lihat di bawahnya Pak. Tekan Bang, dua-duanya Bang. Tuh, lihat di bolhamnya Pak, kemungkinan di kamera kurang jelas Pak ya, guys Bang. Nah, di dalam bolham ada dua buah seperti per Pak ya. Tuh, tekan Bang, tahan betan. Nah, per yang satunya Pak tidak menyala, di mana yang satunya menyala. Nah, seharusnya pada umumnya ketika switch rem ditekan, ini kedua-duanya per yang berada di dalam bola menyala Pak, namun di sini diam. Nah, kita curiga kepada switch Pak ya, sesuai fakta yang kita lihat, apakah switchnya bermasalah. Nah, dia menyala Pak. Tuh, namun tidak bisa stasioner Pak ya, tidak bisa langsam. Tuh. Nah, mati lagi Pak ya. Tuh, kadang dia bisa Pak. Nah, coba Bang, starter Bang, pencet Bang. Kita lihat dari bolham belakang, rem. Wah. Pencet starter nggak? Oh, ini tadi. Baru pencet starter. Nah, di sini agak membingungkan Pak ya. Kita coba kontak starter, pencet rem. Oh. Pak Handi, kontakkan deh starter deh. Deh. Bisa. Oke guys. Nah, teman-teman, saat starter bisa, di sini melihat dari cahaya lampu belakang Bapak Ibu ya. Ini tidak ada perubahan. Maksudnya cahaya tetap segitu-gitu aja, tidak nambah terang, padahal tadi starter bisa. Berarti ini nyala cuman dari switch rem Pak ya. Sepertinya switch remnya tidak membalik, bukan tidak fungsi Pak ya. Tidak membalik, jadi dilepas, ditahan juga, menyala terus. Lebih jelasnya, ini bisa starter tanpa switch rem ditekan Pak. Karena seperti yang kita lihat di bolham, ini switch remnya ditekan dan dilepas, melihat dari cahaya lampu belakang tetap segitu-gitu aja. Nah, untuk lebih jelas, untuk memastikan apakah switch remnya terkadang terkoneksi, terkadang tidak, kita coba kita lepas Pak ya. Dari, nah di sini Pak. Mana Pak? Nah, di sini ada dua buah kabel Pak ya, yang terkoneksi ataupun terhubung ke switch rem depan. Nah, ini kita lepas lalu kita langsungkan Pak. Kita langsungkan tanpa menggunakan switch rem Pak, untuk memastikan gitu kan, apakah switch remnya yang bermasalah. Bang, sekal Bang. Sorotkan kali Bang, enak Bang. Tinggal lah. Potong dulu. Hah, tadi. Tingnya. Nah, sabunang napa? Nah, dua kabel ini sudah kita lepas Bapak Ibu ya, yang terkoneksi ataupun terhubung ke switch rem. Nah, ketemu jelas kabel 2. Kabel 2 ini kita jumper, kita langsungkan tanpa menggunakan switch rem. Ini untuk hanya sementara dan untuk memastikan apakah permasalahan di motor ini. Tadi di starter kadang bisa kadang tidak.
apakah dari switch remnya Pak ya. Jadi kita pastikan dulu, kita langsungkan tanpa menggunakan switch rem. Kalau misalkan dilangsungkan ini lancar, starter terus, berarti masalahnya dari switch rem belakang dan depan bermasalah. Oke, ini kita jumper dulu menggunakan kabel. Ini agak sulit Pak ya, kabelnya agak pendek Pak, kurang nongol. Nah, oke, jelas Pak ya, kelihatan ya. Ini sudah kita jumper, kita langsungkan menggunakan kabel. Tuh, cahayanya iya Bang kayak. Oke, kelihatan Pak ya, jelas ya. Ini kita jumper. Nah, sekarang kita ulangi, gas. Tadi ya. Kontak on. Nah, kalau misalkan sudah di jumper seperti tadi Bapak Ibu ya, sudah kita jumper menggunakan kabel seperti ini, kedua kabel yang nancep ke switch rem ini tanpa menekan rem ketika mau starter. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami permasalahan tidak bisa starter dikarenakan switch remnya tidak fungsi Bapak Ibu ya, untuk cara darurat ini bisa dilakukan cara seperti ini, kita jumper menggunakan kabel. Oke, ini kontak on, kita starter. Nah, ini lancar Pak. Tuh, namun sekali doang Pak ya, padahal sudah kita jumper Pak. Tuh, tidak bisa. Padahal di sini jumper tidak lepas Pak. Tuh, jumperan tidak lepas Pak. Tuh, masih nancep. Namun saat di starter Pak. Tuh, oke. Apakah kelistrikannya yang hilang? Kelistrikan 12 voltnya hilang di kabel yang terhubung ke switch. Kita cek uang test pen uang. Coba kita cek menggunakan test pen. Apakah tegangannya hilang Pak dari kabel yang terkoneksi ataupun kabel yang kita jumper ini Pak ya. Cek minyak kau. Ya. Nah, saya cek, pastikan Pak. Cek salah satu kabel harus ada tegangan arus 12 volt. Nah, tuh di sini menyala Pak. Oke, di sini menyala. Angkatin nggak? Ntar Pak, ada gangguan sedikit. Ada beat pop ngogok, ngeberbet katanya Pak. Lap, Wang. Tah, hiji deh, tah. Seperti ini masalahnya ya. Saat di starter menyala, nah setelah mati dia ini kan sudah nyala langsung mati lagi Pak. Seperti tidak ada langsam Pak ya, seperti tidak bisa stasioner ataupun langsam. Nah saat kita tekan lagi, nah seperti ini mati tuh. Oke, jadi masalahnya seperti ini Pak ya. Walaupun sudah kita jumper di sini Bapak Ibu menggunakan kabel, ini tetap tuh kadang bisa kadang tidak. Tuh, coba cekel. Nah kita pastikan lagi, kita sambil tancap menggunakan test pen Pak, memastikan arus tegangannya. Nah tuh mati, ini masih nyala Pak. Tuh, oke. Nah, dia kadang nyala Pak. Tuh, ini padahal saya tekan-tekan Pak. Tuh, kelihatan Pak ya. Nah, tuh, oke. Jadi untuk switch rem, karena di sini sudah kita jumper menggunakan kabel. Jadi untuk sementara saya katakan ini masalahnya
Yang menyebabkan starter kadang sulit, kadang bisa kadang tidak, ini bukan dari switch Pak ya, bukan dari switch rem, dikarenakan setelah kita jumper juga menggunakan kabel seperti ini Bapak Ibu ya. Namun tetap Pak, ini kadang bisa kadang tidak. Awal ditekan ini nyala tuh, nah mati Pak ya, kita tekan lagi, nah dia nyala tuh. Oke, padahal ini sudah pasti Pak, sudah jelas ini terkoneksi untuk switch rem tuh. Oke, jadi kita duga untuk sementara ini aman untuk switch rem. Nah selanjutnya kita curiga kepada tombol Pak, tombol starter. Oke, kita cek. Kita lepas tombol starternya, uang tekel uang. Nah, kita lihat seperti ini Pak ya. Oke. Nah, pahami di sini Bapak Ibu. Di tombol starter memiliki dua buah kabel. Yang satu warna hijau leres kuning, oke. Yang satu kuning leres hijau. Terbalik Pak ya. Nah, perhatikan untuk warna hijau leres kuning ini keluaran daripada switch rem saat kita tekan Pak. Jadi ini yang terhubung ke switch rem. Oke. Jadi saat switch rem ditekan maka arus tegangan masuk ke kabel yang ini Pak, masuk ke tombol. Nah selanjutnya dan tombol starter ini ditekan, arus tegangan di sini terkoneksi ataupun masuk ke kabel warna kuning garis hijau. Sekarang kita cek Pak ya, kita ulangi. Nah ini dari switch rem nyala Pak ya, karena sudah kita jumper, kita langsungkan menggunakan kabel. Ini nyala. Nah sekarang cek kabel yang satunya Pak, output daripada tombolnya Pak ya, yang masuk ke CM ataupun ECU Pak ya. Tuh, oke. Starter tidak bisa Pak. Tuh, padahal untuk arus tegangan, nah saat ditekan, tuh nyala Pak. Nah ini normal Pak. Ini menyala, namun tadi saat menyala sekitar 5 detik ini motor mati lagi. Ini kita Pak. Oke. Sekarang stasioner langsam, namun di awal tadi tidak bisa langsam Pak, mati-matian. Sekarang kita ulangi Pak ya. Nyala. Tuh mati Pak ya. Saya tekan lagi. Nah nyala lagi, perhatikan di test pen-nya Pak ya. Tuh, ini ditekan Pak, dilepas, mati. Tuh, oke, jelas Pak ya. Jadi di sini untuk switch rem, untuk tombol starter ini normal Pak. Kenapa saya katakan normal? Karena saat ditekan, tuh, arus tegangan masuk. Tuh, oke. Jadi masalahnya ini bukan dari tombol Pak, bukan dari tombol starter. Tuh, oke. Tuh, namun motor tidak menyala Pak. Tuh, oke. Jelas? Jelas sampai di sini Pak ya. Nah, jadi masalah di motor ini saat di starter, saat tidak berstarter, kadang bisa, kadang tidak. Ini masalahnya bukan dari switch rem, oke, karena sudah kita pastikan kita jumper menggunakan kabel. Yang kedua, bukan dari tombol, karena tombol juga sudah kita nyatakan aman karena saat ditekan ini muncul Pak, muncul ada. Jadi arus tegangan dari keluaran daripada switch rem menuju ke tombol starter, dan dari tombol starter outputnya masuk ke ECM ini terhubung Pak ya. Sudah jelas kita perlihatkan tadi. Terus Pak, dari mana masalahnya sehingga motor ini tidak bisa menyala? Nah, di sini Pak. Selanjutnya kita cek untuk yang mudah dulu Pak ya. Jadi jangan harus bongkar-bongkar semuanya. Nah, jadi begini Pak, saya jelaskan Pak ya, agar kalian bisa paham.
Jadi untuk menghidupkan starter ataupun cara kerja daripada tombol starter di motor Matic khususnya Pak ya, di Honda Beat yang sudah ACG maupun non ACG. Oke, kita ulangi agar teman-teman dapat memahami cara kerja daripada starter. Tentunya untuk melakukan analisa agar lebih tepat Pak ya, jadi tidak salah sasaran, tidak salah pergantian, tidak salah dugaan. Oke. Nah, jadi arus tegangan yang masuk ke tombol starter ini keluaran daripada sikring ataupun keluaran daripada kunci kontak. Sebelum masuk ke tombol starter, dia masuk ke switch rem terlebih dahulu. Dia memiliki arus tegangan di warna kabel di warna hitam Pak. Nah, dari warna hitam dikoneksikan oleh switch rem, dikeluarkan warna hijau leres kuning. Nah, dari hijau leres kuning, ketika switch rem ditekan, maka arus tegangan masuk ke tombol. Nah, ini Pak, warnanya Pak, hijau leres kuning. Nah, dari tombol starter, ini sudah ada arus tegangan saat switch rem ditekan. Nah, untuk menyalakan double starter, ini dihubungkan lagi oleh tombol Pak. Nah, dihubungkan oleh tombol starter masuk ke kabel yang satunya, kuning leres hijau. Dia masuk ke ECU dulu Pak, masuk ke ECU ataupun ECM. Nah, dari ECM diolah lagi menjadi arus massa. Nah, dikeluarkan arus massa lalu dihubungkan ke sini Pak. Nah, ke relay kaki 5. Nah, dari relay kaki 5 arus tegangan yang langsung dari aki dihubungkan masuk ke ECU lagi Pak. Nah, dari ECU dihubungkan ke spool ataupun sensor CKP. Nah, disitulah starter menyala. Oke, paham Pak ya untuk jalur-jalur cara kerja starter di Honda Matic. Nah, seperti yang sudah kita analisa, untuk tombol starter dan switch rem ini sudah aman Pak, dinyatakan aman, semuanya berfungsi dengan mana semestinya dengan baik. Namun kok starter kadang bisa kadang tidak. Nah, sekarang kita cek langsung dari sini saja Pak. Jadi untuk memudahkan analisa ataupun pencarian tanpa harus melepas cover body, kita langsung cek ke di sini Pak, ke pusat ataupun ke relay kaki 5. Nah, yang ini Pak ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa dari tombol starter masuk ke ECU, arus tegangan dari ECU diubah menjadi arus massa. Arus massa tersebut dihubungkan, dialirkan ataupun output dari ECU masuk ke relay ini adalah arus massa Pak, bukan arus tegangan 12 volt langsung dari tombol Pak ya. Oke, karena dari tombol arus tegangan masuk dulu ke ECU, dari ECU outputnya arus massa masuk ke relay kaki 5. Nah, untuk tegangannya ini standby Pak saat kontak on. Oke, paham sampai di sini Pak ya? Kalau saya ulangi lagi Pak, durasinya kepanjangan. Nah, selanjutnya kita cek dari relay. Maksudnya bukan dari relaynya Pak. Kalau misalkan relaynya yang rusak Bapak ya, ini kemungkinan motor tidak menyala saat kontak on, karena pada dasarnya relay kaki 5 ini ada dua fungsi Pak, dua kebutuhan, dua fungsi pokoknya ya. Pertama untuk menyalakan double starter, yang kedua untuk pengisian dari spool dia melalui relay ini. Nah, kalau misalkan relay ini modar ataupun mati Pak ya, tidak berfungsi, maka selain daripada double starter, pengisian pun akan hilang. Jadi kalau misalkan relaynya rusak saat di kontak on, di sini tidak akan menyala Pak, mati Pak ya kalau relaynya bermasalah. Jadi kita katakan ini relay tidak mati Pak, masih berfungsi. Nah, yang mau dicek bukan relaynya Pak, namun jalur keluaran daripada ECU yang menghantarkan arus massa ke sini Pak. Ntar kita lepas dulu. Paham Pak Iwang ya? Tahu dengar arti Pak Iwang? Paham Pak. Nah, relay sudah dilepas. Untung bener. Ini relaynya bagus Pak ya, fungsi maksud saya. Kita tidak menduga relaynya rusak. Nah, sekarang kita gunakan test pen lagi Pak ya, untuk pengecekan arus
masa Pak, arus masa keluaran daripada ECU saat tombol starter ditekan. Seperti yang sudah saya katakan. Nah, kita ulangi lagi Pak ya. Tombol starter ditekan, saat tombol starter ditekan, arus tegangan dari tombol starter masuk ke ECU, dari ECU diubah, dikeluarkan arus massa menuju ke sini Pak, ke soket relay kaki 5. Nah, sekarang kita pengecekannya berarti arus massa, oke? Nah, jadi untuk pengecekan arus massa kita pindahkan dulu untuk testpennya Pak, capitannya pindahkan ke tegangan. Nah, oke, paham Pak ya? Nah, sekarang kontak on, ini saya kontak on Pak, track. Nah, tuh saat saat relay dilepas, anggaplah misalkan relay rusak, memang di sini menyala tuh, namun tuh full pump tidak dengung, klakson nyala namun ini tidak akan bisa nyala Pak. Tuh, listrikan semuanya mati, hanyalah indikator Pak. Oke, jelas. Nah, kita lanjut. Kita cek pengecekan arus massa keluaran daripada ECU menuju ke soket ini Pak, relay kaki 5. Kontak on. Kontak on Pak ya, ini sudah kontak on. Nah, yang dicek yang ini Pak, kaki yang ini, yang 3 yang kecil, namun bukan yang tengah Pak, yang kiri dan kanan yang kita cek. Ini kaki yang 2 ini, yang kiri dan kanan, bukan yang tengah Pak ya. Ini arus massa dan arus tegangan. Arus tegangannya standby saat kontak on, arus massanya saat tombol starter ditekan. Nah, masalahnya di sini saat tombol starter ditekan kadang bisa kadang tidak starternya. Nah, untuk jalur sebelumnya mulai dari switch rem dan tombol starter sudah kita cek, sudah kita anggap aman karena sudah kita melakukan proses pengecekan. Namun starter kadang bisa kadang tidak. Nah, kita cek dari arus massanya Pak, yang keluaran dari ECU menuju ke sini, apakah normal ataukah sering hilang gitu kan. Ini kontak on. Nah, ntar kita agak lupa Pak, kita cari dulu arus tegangannya. Ini arus tegangan dulu Pak ya, tuh testpennya dicapitkan ke massa. Ini kontak on. Nah, berarti untuk arus tegangan yang ini Pak, yang atas Pak ya, yang ini nih, tuh standby. Ini kontak on. Kalau kita kontak off dia mati, tuh kontak on nyala lagi. Nah, sekarang kita cari arus massanya Pak, berarti yang ini Pak ya, keluaran daripada ECU saat tombol starter ditekan. Nah, kita pindahkan. Nah, ini kontak on, tuh tekan, tuh tancap belum menyala Pak ya, karena tombol starter belum kita tekan. Tuh, oke. Nah, sekarang akan saya tekan, lihat di sini apakah menyala. Tuh, di sini tidak menyala Bapak. Oke, seharusnya ini ditancap seperti ini menggunakan testpen. Testpennya dikoneksikan ke tegangan, yang capitannya ini ditancapkan ke massa. Ini harusnya ada arus massa Pak saat ditekan. Tuh, ini saya tekan, tahan tuh ya. Tekan-tekan maksudnya. Tuh, di sini tidak ada nyala Pak. Oke, berarti cara kerja ECU di sini, setelah dialirkan arus tegangan dari tombol starter menuju ke ECU, nah ECU tidak mengeluarkan arus massa ke sini Pak. Nah, berarti ada apa di sini Pak, sehingga ECU kok tidak menghantarkan arus massa ke relay kaki 5. Oke, jelas Pak ya, paham Pak ya. Ini tanpa harus kita cek lagi Pak, karena ini sudah aman. Nah, di sini kita ulangi pengecekan Pak ya. Dia takutnya dianggap rekayasa. Tuh, ini tidak nyala, saya tekan-tekan tuh, tidak nyala, arus massa tidak ada. Sekarang kita pindahkan ke arus massa, testpennya kita cek lagi dari tombolnya Pak. Tekan Wang, tombol starter Wang. Tuh, ini berfungsi Pak. Oke. Nah, jadi masalahnya di sini yang menyebabkan tidak bisa starter ini ECU Pak. ECU-nya agak bermasalah. Bukan berarti saya mengatakan ECU bermasalah rusak Pak ya. Jadi ada apa kok ECU-nya tidak bisa menghantarkan arus tegangan, arus massa ke relay. Oke. Ini tancapkan lagi Pak. Oke, sudah pasti. Maksudnya sudah jelas. Yang menyebabkan ini tidak starter, tidak bisa starter, kadang bisa kadang tidak, arus massanya tidak dialirkan, tidak dihantarkan oleh ECU. Nah, sekarang kita jangan langsung vonis ECU harus ganti Pak.
karena ecu mahal Pak ya, 1 juta lebih Pak. 1,5 juta. Oke, tuh relay sudah kita pasang kembali. Bentar Pak, relay sudah kita pasang kembali. Ini kontak masih on. Tuh starter, tuh kadang bisa. Nah ini bisa Pak, tuh kalau bisa ini stasioner Pak, ini nyala tuh, dengaran ya. Namun kalau saat bermasalah ini tidak langsung Pak, nyala sebentar langsung mati. Nah tuh seperti ini lagi error Pak. Tuh kalau misalkan dia di starter nyala langsung mati lagi, kita tekan lagi pasti tidak bisa tuh. Oke, masalahnya bukan dari tombol starter, arus massa yang dihantar oleh ECU ke relay tidak ada Pak. Dari mana kok bisa seperti itu? Nah begini Pak, untuk cara mudahnya mengetahuinya, kita engkol Pak ya. Terkewang kayak ini, takut lagi waras. Nah tidak bisa. Sekarang engkol, apakah di engkol menyala? Wow, terus. Nah, up. Di sini di engkol tidak menyala Pak. Nah di sini kita mendapatkan sebuah gambaran ataupun titik terang. Maksudnya apakah yang menyebabkan motor ini tidak bisa double starter dan engkol pun tidak menyala. Nah di sini Pak, biasanya Bapak Ibu ya, di sini Pak. Nah nih, ini biasanya sering kita lupakan Pak. Kita sering terkecoh sehingga ini sering dilewati, tidak terpikirkan maksudnya. Oke, paham ini apa? Ini standar Pak, standar samping ataupun jagang samping Pak ya. Nah dimana untuk di sistem Honda Matic, kalau misalkan standar samping di bawah, oke, namun ini ada di atas Pak. Kalau misalkan switch standar samping diturunkan, maka motor pertama tidak bisa starter, oke. Yang kedua di engkol pun tidak bisa menyala. Nah kejadiannya seperti di motor ini, walaupun standar sampingnya ada di atas, namun kenyataannya Pak, tuh tidak bisa starter, oke. Engkol, oh enggak, di engkol pun tidak bisa. Nah kita harus memikirkan ke bagian ini Pak, apakah switch standarnya bermasalah. Nah kita cek, oke, apakah switch standarnya error. Karena kalau misalkan error, walaupun standar samping ada di atas, kalau switchnya error Pak, maka motor tidak bisa starter dan tidak bisa di engkol pun. Maksudnya di engkol pun tidak akan bisa hidup layaknya standar samping seperti ada di bawah, karena switchnya tidak membalik. Oke, selanjutnya akan kita cek terlebih dahulu dari jalurnya Pak. Wang, buka Wang, ini Wang. Ini. Oh. Kita cek dari jalur switch standar samping. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau misalkan switch standar samping bermasalah, tidak terhubung, tidak terkoneksi, ketika standar samping dinaikkan, maka motor tidak bisa starter dan engkol pun tidak bisa menyala. Kenapa tidak bisa menyala Pak? Karena kalau misalkan keadaan standar samping di bawah, walaupun di engkol Pak, pengapian hilang Pak, pengapiannya hilang. Oke, nah jadi ECU membacanya, kalau misalkan switch standar sampingnya masih di bawah, dia tidak akan bekerja dengan seperti pada umumnya Pak ya, ECU tersebut. Maka saat tombol starter ditekan, ECU membaca apakah switch standar samping sudah di atas atau apakah mesin belum menyala. Oke, jadi kalau misalkan mesin sudah menyala, di starter tidak akan bisa Pak. Jadi ada dua faktor Pak ya, ECU membaca. Yang pertama, dia membaca mesin apakah sudah menyala ataupun belum. Yang kedua, switch standar samping apakah naik ataukah dihandap, di bawah maksudnya. Oke, paham sampai sini Pak ya? Kita cek dari jalur. Ini akan coba kita langsungkan Pak ya. Jadi kita melepas cover bawah, tujuannya
Untuk melihat dari kondisi kabel, kedua kabel yang terhubung ke switch standar samping, nanti akan kita coba gabungkan kedua kabel tersebut. Jadi tanpa menggunakan switch standar samping. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami masalah yang sama, kasus yang sama seperti ini, bermasalah switch standar sampingnya, motor tidak bisa menyala, di engkol tidak bisa menyala, starter tidak bisa menyala, dikarenakan switch standar samping error, ini cara alternatif tanpa harus mengganti switch standar samping, cukup kita langsungkan, cukup kita jumper kabelnya, langsungkan digabung untuk sementara tanpa menggunakan switch standar samping. Jadi kalau misalkan sudah digabungkan, keadaan switch standar samping di bawah ini akan tetap bisa menyala. Oke, jelas Pak ya sampai di sini. Pesoan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bungkus Pak ya, tuh sepertinya pernah dikupas ataupun gimana. Yang jelas di sini sudah ada isolasi baru. Apakah ini pernah putus ataupun gimana? Yan. Kanal yan. Gas Bang. Oh itu aneh. Hah? Gas panas nih, ngeletrek di bawah ya. Gas panas. Ngetrek. Kenapa ya? Tis mentai tapi. Tapi ngerti man. Itu rosa. Gas panas berosanya. Oh. Nah, teman-teman, di sini kita tidak langsung mencari faktor daripada penyebab motor ini tidak bisa menyala, tidak bisa starter, tidak bisa diengkol, Pak. Apakah permasalahannya dari switch remnya? Switch rem lagi, Pak. Switch starternya bermasalah ataukah jalur kabelnya ada yang putus? Kita belum mencari ke situ, Pak. Kita pastikan dulu kalau misalkan kita gabungkan di sini kabelnya, kita gabungkan motor ini bisa menyala. Oke, di engkol menyala, berarti peak permasalahannya yakin jelas di sini dari switch standar. Kalau misalkan kita gabungkan di sini tetap seperti tadi, di engkol tidak mau hidup, starter tidak bisa, berarti kemungkinan ada jalur Pak, ada jalur yang terputus yang menuju ke sini Pak. Oke, paham sampai di sini Pak ya, jelas Pak. Nah sekarang akan coba saya gabungkan. Kita cari titik masalahnya dulu Pak. Kalau misalkan sudah ketemu masalahnya, untuk perbaikannya gampang Pak ya. Yang sulit itu mencari penyebabnya Pak. Kalau misalkan sudah ketemu Pak, wah, anak-anak juga bisa Pak. Yang sulit itu mencarinya Pak. Pak, putus Pak. Ini terkenyang. Apa tahu terkenyang? Tertarik sama saya tadi tuh. Besar kemungkinan ini Pak masalahnya. Di sini ada bekas sebuah sambungan karena di sini ada isolasi baru tuh. Ini saya bakar tadi, ini tertarik langsung lepas. Saya yakin di sini. Coba kita sambungkan, Pak. Coba kita sambungkan. Kalau misalkan ini dari sini masalahnya ya udah, Pak. Ini jangan kita gabungkan lagi. Kemungkinan lepas di sini, kemungkinan, Pak ya. Ini belum kita nyalakan. Oke, sudah kita sambung kembali. Kita naikkan. Coba di starter, Bang. Diulang-ulangi kalau tewang ya. Diamkan. Tuh. Kaihan salah pendek. Tunggu mencet rem ya. Diamkan. Oke. Di sini menyala Pak tuh, tidak mati. Stasioner langsam. Ulangi Pak, sekali lagi Pak.
Tuh. Nah, sepertinya di sini sudah normal, Pak. Kenapa saya katakan ini sudah normal? Karena sebelumnya tadi saat di kontak on, saat di starter, nah menyala beberapa detik langsung mati lagi, jeda stasioner seperti ini, tidak langsam. Karena bermasalah, Pak ya. Ini bukan dikarenakan putus dari switch standar sampingnya, melainkan dia kurang terhubung. Jadi kadang terkoneksi, kadang tidak. Makanya saat di starter tadi kadang bisa, kadang tidak. Tuh, ini tidak lagi, Pak. Lesot nih Bang. Tuh, Pak, ini tidak bisa lagi, Pak. Hah? Entah. Tuh. Bentar, Pak Iwang. Saya ragu, Pak Iwang. Ini, Pak, kita ragu ya. Kemungkinan masalahnya bukan dari kabel yang lepas tadi. Bukan dari kabel yang lepas, dari sambungan yang tadi, Bapak Ibu ya. Karena masih saja ketika kita setar tadi kadang bisa, kadang tidak. Tuh, namun di sini tidak lepas, Pak. Oke. Tuh. Ini akan kita coba langsung kan. Kemungkinan masalahnya dari switchnya, Pak ya. Dari switch standarnya. Nah, ini akan kita coba langsungkan, Pak, tanpa menggunakan switch standar samping. Oke, sudah, Pak ya. Sekarang kita coba nyalakan kembali. Kita ulangi berkali-kali, Pak, karena tadi kadang bisa, kadang tidak starternya. Oke, nyala stasioner. Nyalakan lagi, starter lagi. Namun agak berat ini, Pak. Ulangi. Oke, nyala, tidak mati. Sekali lagi. Nyala, tidak mati. Sekali lagi. Oke, guys, lakukan, Bang. Oke, teman-teman. Jelas permasalahannya, Pak ya. Jadi yang menyebabkan motor ini kadang bisa starter, kadang tidak. Dan langsam pun ketika ini kumat tidak bisa langsam juga, Pak ya. Dan di engkol pun tidak mau hidup. Sebelum kita ponis ke yang lain, ke komponen yang lain, salah satunya ke ECU ataupun ECM, kita curigai, kita pikirkan ke switch standar samping. Oke? Videonya mungkin sampai di sini dulu karena ini durasinya sudah terlalu lama. Semoga dapat dipahami, Pak ya. Dapat mengedukasi, dapat dipahami dan bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka, like video ini. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan tentang seputar kendaraan motor, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe juga, Pak, channel kami. Oke, selamat siang dan terima kasih. Saya Bahar Motor izin pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.